Film dokumenter Dirty Vote dirilis beberapa hari lalu di bawah judul Vote 03 Membaca Kartu-Kartu Politik. Film garapan Dandi Dwi Laksono ini turut menampilkan analisis berbasis riset yang proses pembuatannya melibatkan jurnalis, panelis, akademisi, tim kreatif, hingga para aktivis. Film berdurasi 4 jam ini, kata Dandi, tak hanya merangkum keresahan umum yang sudah ada di media sosial, pemberitaan, atau hasil kajian, tetapi juga memaparkan analisis berbasis riset untuk membaca arah perilaku rezim Prabowo Gibran dan koalisi politiknya di masa berikutnya. Apakah film Dirty Vote 03 ini membongkar wajah asli politik yang dipenuhi kepalsuan dan manipulasi kekuasaan? Apakah film ini menyingkap persekongkolan kartel politik dan oligarki dalam menguasai negara? Dan apakah demokrasi kini hanya jadi alat transaksi antara penguasa dan pemilik modal? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut Anda, Bung Agung, apakah film Dirty Vote yang sudah dirilis beberapa hari lalu ini menyingkap fakta bobrok politik di balik pencitraan demokrasi secara umum? Apakah kekuasaan dijalankan melalui manipulasi hukum, pembungkaman kritik, dan pembentukan narasi publik yang menguntungkan penguasa serta kroninya, Bung? Ya, kalau kita coba mengulas poin-poin yang ada dalam film dokumenter Treaty Vote jilid kedua dengan title O3 ya, O3 itu secara eksplisit memang menyingkap borok politik di balik pencitraan kondisi kekinian. Walaupun dia tidak mengatakan demokrasi, tetapi ya saya membacanya sebagai bobrok politik di balik pencitraan demokrasi hari ini. Inti dari film itu adalah untuk menunjukkan bahwa kecurangan pemilu itu telah mengalami evolusi menjadi sebuah sistem yang secara otomatis melanggengkan kekuasaan oligarki. Dan sistem ini dijalankan melalui semua praktek yang disebutkan tadi itu ya. Berikut ini adalah kaitan antara pertanyaan-pertanyaan poin-poin utama dalam film tadi itu kalau kita bahas misalnya terkait dengan manipulasi hukum ya. Eh, Kalau di dalam Dirty Vote sequel yang kedua ini menggambarkan manipulasi hukum itu dengan istilah strategi otak atau O yang pertama yaitu strategi otak, yaitu menata regulasi dan hukum. Film ini menyoroti bagaimana rezim ini merangkul partai politik agar parlemen itu tanpa oposisi. Dan dulu saya pernah menyampaikan ini seperti koalisi besar dan permanen gitu ya, jangka panjang gitu. Walau PDI Perjuangan tidak ada di dalam tubuh parlemen, tetapi secara umum mereka mendapatkan kue pelepasannya Hasto Kristianto dan ini menunjukkan kemudian PDI mendukung eh, Prabowo Gibran ya. Prabowo, walaupun konteksnya Prabowo-nya ya, kepresidenan atau pemerintahan Prabowo ini didukung, walau tidak masuk dalam parlemen, termasuk juga dalamnya Nasdem gitu. Kalau kita membaca ini, maka manipulasi hukum ini nampak sekali terjadi dan eh, parlemen yang tanpa oposisi ini ya berupaya untuk mendorong produk hukum dan yang betul-betul enak sekali jalannya. Seperti misalnya rancangan undang-undang TNI yang beberapa waktu yang lalu dikebut demikian rupa, itu cepat sekali disetujui. Bahkan yang mengetuk palu adalah Bu Puan Maharani sebagai orang yang dikira sebagai oposisi gitu. Tapi ternyata deal juga. Termasuk juga bagaimana eh, hukum dimanipulasi untuk melayani elit gitu ya, untuk beberapa poin. Kemudian pembungkaman kritik diungkap melalui penindasan terhadap aksi masyarakat sipil, termasuk demonstrasi di Agustus 2025 yang lalu. Ini termasuk represi aparat yang
menyebabkan korban jiwa, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa memang ini upaya untuk pembungkaman kritik gitu. Di mana kritik publik itu berbentuk tagar, misalnya sekarang ramai juga misalnya Indonesia Gelap berapa waktu yang lalu ya. Terus kemudian kabur aja misalnya ya. Itu hal-hal yang nampak sekali di permukaan tetapi ditanggapinya dengan sikap-sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang seorang pemimpin gitu. Kemudian pembentukan narasi publik yang menguntungkan penguasa dan kroninya ya. Kita memahami bahwa film ini menyebutkan ada upaya mistifikasi sejarah ya. Pembentukan narasi bahwa pihak yang berkuasa itu memiliki masa depan Indonesia ya. Berkuasa itu memiliki slogan masa depan Indonesia cerah. Sementara pihak lain adalah pesimis gitu. Ini adalah strategi untuk mengaburkan sejarah kelam masa lalu dan mengalihkan fokus dari masalah-masalah struktural. Kemudian ungkapan tentang kekuasaan dijalankan melalui konsolidasi elit ya. Film ini secara spesifik menganalisis penggunaan apa yang disebut dengan ongkos gitu. Kata O yang ketiga itu ongkos atau politik uang dan juga otot. Otot itu bagaimana mengerahkan aparat sedemikian rupa ya baik TNI maupun Polri ya untuk mempertahankan kendali kekuasaan ya. Ini termasuk penggunaan uang negara seperti misalnya untuk Koperasi Desa Merah Putih atau misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang ini memang rawan penyelewengan di mana perawanan penyelewengan ini bisa berpengaruh nanti untuk pemenangan pemilu 2029 di mana orang-orang yang mengalami penyelewengan ini memiliki kartu truf ya yang sewaktu-waktu mereka akan berada pada kendali kekuasaan. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran setan oligarki yang akan bisa muncul terkait dengan poin-poin apa namanya kekuasaan dijalankan oleh konsolidasi elit. Jadi memang apa yang terjadi sekarang ini muncul manipulasi hukum, pembungkaman kritik, kemudian pembentukan narasi publik yang menguntungkan penguasa, serta kekuasaan dijalankan melalui konsolidasi elit. Ini sangat nyata ditorehkan dalam film tersebut. Walau saya ingin mengatakan film tersebut tidak secara langsung memberikan kritik kepada demokrasi. Gitu, Bu. Dan menurut Anda apakah Dirty Vote Jilid 2 yang tadi O3 otak, ongkos, dan otot memperlihatkan dominasi oligarki yang menguasai sumber ekonomi, parlemen, serta regulasi negara sehingga kebijakan publik terkesan menjadi alat mempertahankan kekayaan segelintir elit, Bung? Ya, kalau kita membaca ya, bila kita mencoba pembacaan yang ada dalam buku itu, apa film itu ya terkait dengan eh, otot, otot itu terkait dengan pengerahan aparat dan militer dalam hal ini ya Polri dan TNI gitu untuk mengendalikan kekuasaan. Ini menurut saya sangat nyata dalam bentuk misalnya apa kalau saya bacanya ya, itu misalnya kalau kita membaca adalah bagaimana mulusnya rancangan undang-undang TNI yang begitu cepat, yang memberikan semacam ruang kepada TNI untuk melakukan operasi militer selain perang. Itu. Terus kemudian kepada Polri diberikan kewenangan yang luas dan Polri saja selama proses kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan Pak Prabowo itu banyak sekali elemen-elemen Polri aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil dan di dalam rancangan Undang-Undang Polri yang sedang dikeluarkan sedang dirancang untuk akan dikeluarkan beberapa waktu ke depan itu memberikan kewenangan yang luas kepada Polri yang tentu ini akan memberikan semacam eh, Polri, tapi tentu Polri harus harus dalam kendali kekuasaan. Itu yang jelas sekali dari sisi apa namanya penguasaan aparat dan militer. Terus kemudian bagaimana menata regulasi dan hukum untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, tentu kepentingan kekuasaan. Ini sebenarnya menindaklanjuti apa yang sudah terjadi di masa Jokowi yang lalu, misalnya terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang
misalnya terkait dengan apa kebolehan akhirnya Gibran bisa masuk menjadi calon wakil presiden misalnya ya. Terus kemudian banyak sekali. Nah, di masa Pak Prabowo ini juga ada indikasi ke arah sana bagaimana eh, melalui regulasi dan hukum itu akan dirancang sedemikian rupa untuk membangun kekuasaan lebih langgeng lagi. Misalnya contoh yang jangka pendek menurut saya untuk pemenangan pemilu 2029 dalam bentuk seperti apa yang disebutkan itu sistem politik. Sistem politik akan disetting dengan demikian rupa dalam bentuk sistem proporsional tertutup ya. Bagaimana beberapa bagian itu tidak akan melalui pemilihan langsung, tapi akan dipilih oleh DPR daerah misalnya. Ya, itu contoh sekali untuk menggambarkan kepada kita bagaimana ruang-ruang apa namanya kekuasaan itu akan dijamin melalui regulasi. Kemudian yang ketiga, ongkos. Ongkos itu biaya-biaya politik ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Misalnya terkait dengan MBG, makan bergizi gratis, kita nggak bisa pungkiri hari ini terjadi tarik-menarik kepentingan antara TNI dengan IPB misalnya ya, terkait dengan ini proyek mau dikelola oleh siapa gitu. Kenyataan di lapangan bahwa banyak dapur-dapur apa namanya MBG itu banyak dikelola oleh apa namanya TNI misalnya. Itu kan menjadi sebuah sebuah tantangan-tantangan tersendiri bahwa ini akan menjadi jebakan-jebakan politik pada masa yang akan datang. Istilahnya TNI diberikan ruang demikian rupa, ya dia harus memberikan memberikan kepatuhan kepada kekuasaan misalnya untuk kepentingan politik. Dan eh, misalnya koperasi merah putih itu yang akan ada di masing-masing desa dan itu sebenarnya bertabrakan kepentingan dengan apa yang disebut dengan BUMDes ya. Hari ini kan sudah ada badan usaha milik desa. Konflik kepentingan antara BUMDes dengan koperasi merah putih ini akan terjadi dan ini berpeluang juga membutuhkan ongkos-ongkos yang besar, tetapi itu akan melayani elit-elit politik di level desa dan elit politik di level desa itu nanti akan dalam kendali kekuasaan karena peluang-peluang penyimpangan dana-dana seperti dana desa itu sangat mungkin terjadi dan itu yang terjadi kan pada kasus dugaan kasus tahun 2000 pemilu 2024 kemarin banyak sekali kepala desa yang istilahnya memiliki kartu truf terkait dana desa dan mereka akhirnya harus tunduk pada kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Jadi saya melihat eh, otot dengan persepsi kekuatan aparat dan militer, kemudian otak dengan penentuan atau pengelolaan regulasi dan hukum, terus kemudian ongkos dengan dana-dana politik yang disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, eh, dan ini seperti pork barrel ya kalau dalam dulu itu dalam persepsi saya disebut dengan fenomena gentong babi ya itu akan dilakukan dalam bentuk koperasi merah putih maupun nanti mungkin bansos-bansos yang akan disebarluaskan lebih banyak lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Begitu, Bung. Dan apakah ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral menjadi arena transaksi serta pragmatisme politik di mana dukungan dan jabatan dipertukarkan demi kepentingan modal bukan kepentingan bangsa, Bu? Iya, eh, di tifot jilid yang kedua ini memang secara lugas menunjukkan bahwa demokrasi elektoral yang terjadi di Indonesia ini menjadi arena transaksi dan pragmatisme politik yang didominasi oleh kepentingan modal dan elit gitu. Alih-alih kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat, kepentingan modal dan kepentingan elit inilah yang berada pada kondisi pragmatis yang sekarang ada dan transaksional. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di masa Jokowi yang lalu, eh, transaksional politik juga terjadi di masa sekarang ini dengan elit-elit yang ada. Misalnya juga eh, terkait dengan Patriot Bond yang kemarin digulirkan ya, walaupun ada pencabutan PS status PSN PIK 2, tetapi kita tahu bahwa orang-orang itu yang berada pada lingkaran kekuasaan di masa Jokowi itu juga membeli Patriot Bond yang ini membeli Sun sebenarnya yang secara tidak langsung sebenarnya ini adalah satu bentuk apa namanya ya satu bentuk pragmatisme politik yang diberikan oleh kaum elit. Belum lagi yang kemudian sekarang dikenal namanya Sembilan Haji ya. Kalau dulu Sembilan Naga, sekarang ada Sembilan Haji. Itu oligark-oligark baru yang coba digalang oleh apa kekuasaan hari ini yang pasti mereka punya transaksi politik.
Kalau kita memahami bahwa film ini juga menyajikan argumen bahwa praktek kecurangan politik yang sistematis ini adalah manifestasi dari logika transaksi tadi gitu. Logika transaksional ini adalah manifestasi yang muncul. Kita bisa mengetahui bahwa sistem politik yang saat ini dijalankan ini logikanya untung rugi dan balas budi, bukan berdasarkan pada ideologi atau program. Pragmatisme elit politik misalnya ya, partai politik cenderung bersikap pragmatis kali ini alih-alih berkompetisi secara sehat, tapi yang terjadi malah ya bagi-bagi kue kekuasaan jabatan gitu dan meminimalkan risiko politik bagi semua elit yang terjadi. Jadi logika yang muncul adalah logika bagi-bagi gitu. Bagi-bagi antar elit ini yang terjadi. Ini transaksional sekali. Sehingga jangan pernah berharap bahwa DPR itu akan punya kritik kepada pemerintah yang ada. Kemudian pertukaran jabatan dan kebijakan. Misalnya penunjukan pejabat-pejabat publik ya. Seperti misalnya ya, kasus-kasus politik balas budi ketika akan menentukan selepas selepas apa namanya selepas pemilihan presiden menang, kemudian kan akan pemilihan bupati dan gubernur. Kita tahu bahwa pemilihan bupati dan gubernur itu transaksional sekali, kita lihat ya bagaimana mereka ditunjuk, ditempatkan atau menjadi pilihan dari pemegang kekuasaan sekarang gitu. Semoga kita lihat bagaimana politik balas budi itu begitu sangat kental sekali dalam konteks misalnya menjadi wamen misalnya, wakil menteri itu ya, yang jumlahnya sangat besar sekali dan di kabinet Pak Prabowo ini kabinet yang sangat gemuk sekali. Ini menunjukkan bagaimana eh, pasar transaksi politik itu begitu sangat kental pada saat ini. Kemudian kepentingan modal itu juga menguasai proses politik ya. Misalnya saya katakan tadi pork barrel politik ya, atau disebut dengan politik gendong babi terkait dengan pemenangan pemilu yang lalu, penyebaran bansos dan sebagainya. Hal yang sama juga akan terjadi di masa yang akan datang dengan pola otoritarianisme populis ya, yang itu yang akan dimainkan. Kemudian state capture atau pembajakan negara. Secara lebih halus ya kita bisa memahami bahwa mekanisme kecurangan ini sangat mungkin terlaksana kembali dengan 3O tadi, otak, otot, dan ongkos ya. Dan ini bentuk state capture atau pembajakan negara ya. Artinya seluruh instrumen kekuasaan baik dari aparat Polri maupun TNI, kemudian dari hukum, regulasi, kemudian dari ongkos biaya-biaya politik, semuanya, semua elemen-elemen kekuasaan itu telah di-style demikian rupa memastikan kelanjutan kapitalisme terpimpin yang cenderung sekarang ini memang akan digulirkan ya, di mana kapitalisme terpimpin atau lebih tepatnya state capitalism ini menguntungkan segelintir oligarki dan kroninya. Dan saya melihat penataan itu sudah dilakukan sejak sekarang ini. Oleh karena itu saya membaca ya, banyak orang mengatakan bahwa Polri itu akan dikurangi kekuasaannya. Menurut saya tidak. Menurut saya Polri akan tetap pada kekuasaannya, tetapi nanti bagaimana TNI akan diperbesar kekuasaannya. Tentu yang akan dicari sekarang dinamika yang ada hanya sebatas dugaan saya ada sebatas apa namanya pergantian pergantian pemain saja, nggak lebih dari itu. Itu yang paling penting untuk kita baca. Tapi yang paling penting dari film ini adalah solusinya. Apakah solusinya tepat yang disampaikan oleh film ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan melalui forum yang baik ini sebenarnya. Solusi itu yang ingin saya berikan di bagian akhir dari diskusi kita. Begitu, Bung. Lantas, apa pesan yang Anda sampaikan bagi pemirsa di film Dirty Vote Jilid 2 yang tadi O3 ini, otot, otak, dan ongkos? eh Secara umum, secara fakta, saya sangat menyepakati film ini karena memang film ini menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana konstelasi politik yang ada itu betul-betul dikuasai oleh elit dengan mengerahkan seluruh alat kekuasaan, baik alat kekuasaan yang disebut otot, yaitu aparat dan militer, termasuk Polri dan TNI di dalamnya, terus bagaimana mengendalikan otak, maknanya adalah mengendalikan regulasi dan hukum. Terus bagaimana mengendalikan ongkos, istilah dana-dana politik, dana-dana negara itu akan digunakan untuk mensukseskan apa namanya kekuasaan yang lebih langgeng lagi dan tujuannya tidak ada lain adalah munculnya kapitalisme terpimpin dalam jangka panjang. Oke, itu secara konteks ini saya sepakat sekali. Tetapi
hal yang terlupakan oleh Dirty Vote Jilid 2 O3 ini adalah menurut saya eh, dia tidak sampai pada konteks akar masalahnya, tidak sampai pada akar masalahnya, sehingga akan problem secara solusi juga. Eh, pada konteks akar masalah, menurut saya Dirty Vote hanya sampai pada ruang-ruang cabang dan daun. Dia hanya melihat ada problem-problem pada kelembagaan-kelembagaan yang ada. Di mana kelembagaan-kelembagaan yang ada itu membutuhkan balancing power, ada kekuatan yang penyeimbang gitu. Artinya dia tidak membaca sampai kategori problematik sistemik. Kalau saya, problematik yang ada, yang dimunculkan oleh DT4 itu semua adalah persoalan-persoalan cabang. Di mana semua muncul karena sistem yang diberlakukan di negeri ini adalah sistem politiknya demokrasi, sistem ekonominya kapitalisme. Di mana dua sistem ini saling bergelindan. Demokrasi membutuhkan uang besar, dari mana uangnya? Dari para kapitalis, sementara para kapitalis membutuhkan perundang-undangan untuk melegalkan mereka menguruk sumber daya. Dari mana legal formal itu? Ya dari demokrasi. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, film ini belum sampai pada kategori memecahkan akar masalah. Saya ingin menyampaikan bahwa akar masalahnya karena diterapkannya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Dan dua sistem ini lahir dari apa yang disebut dengan sekularisme, yaitu pemisahan agama dengan kehidupan. Oleh karena itu saya mengkritisi solusi yang diberikan oleh Dirty Vote, yaitu pertama dia mengatakan reformasi Polri, reformasi TNI, dan reformasi partai politik. Saya lebih jauh dari itu, uh, bahwa TNI mesti diperbaiki, saya setuju, Polri harus diperbaiki, saya setuju, partai politik diperbaiki, harus setuju. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saat ini kita memecahkan akar masalah. Apa poinnya? Menurut saya sistem demokrasi harus diganti dan sistem kapitalisme harus diganti. Sistem demokrasi ini secara natural, kalau kalau menurut Divot kan insecure ya, ketidakpercayaan diri. Demokrasi ini memunculkan apa yang terjadi pada kepemimpinan sekarang ini insecure. Tapi kalau pandangan saya bukan insecure lagi, memang demokrasi itu naturalnya akan menimbulkan problematik seperti yang disampaikan oleh Divot gitu. Oleh karena itu demokrasi harus disingkirkan. Disingkirkan dengan apa? Sistem politik yang memang betul-betul memberikan amanah kepada rakyat, melayani rakyat dengan sebenar-benarnya. Dan ini pegangan terhadap amanah itu sendiri. Nah, ini semua akan bisa diselesaikan kalau sistem ekonominya juga diselesaikan. Nah, sistem ekonominya apa? Kapitalisme. Kalau ekonomi kita kapitalisme, maka gelindan dengan apa yang disebut dengan korporatokrasi ya, sistem gelindan buruk antara korporasi dan birokrasi ini akan selalu ada dan selalu muncul di permukaan. Oleh karena itu, sistem kapitalisme yang melahirkan korporatokrasi ini harus diganti. Nah, dalam konteks ini Islam menawarkan solusi sistem ekonomi yang betul-betul luar biasa gitu. Bagaimana tidak akan ada muncul segelintir orang yang menguasai kekayaan karena dalam pandangan Islam nanti ada persoalan yang paling pokok untuk dipastikan adalah distribusi. Dan yang paling penting lagi adalah sistem kepemilikan. Nah, oleh karena itu, barang-barang tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk mineral, batu bara, dan migas, tidak mungkin dikuasai oleh personal. Nah, dengan sistem seperti ini, maka kemakmuran pada rakyat akan bisa terlaksana dengan baik. Dan sistem ekonomi yang demikian bagus, Islami tadi, tidak mungkin bisa tegak, kecuali hanya dengan sistem politik yang betul-betul menjamin sistem apa namanya sistem ekonomi tersebut dan sistem itu yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, khilafah Islamiyah ini yang saya pikir sebagai sistem pengganti dari sistem demokrasi yang sudah buruk dan pasti akan melahirkan oligarki. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyetujui fakta-fakta yang disampaikan di Tivot, tetapi saya tidak menyetujui pada akar masalahnya dan solusinya. Dan kami menyodorkan akar masalahnya adalah sistem demokrasi dan kapitalisme, maka solusinya adalah kembali pada sistem Islam, penerapan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Hanya dengan cara seperti itu, maka keadilan rakyat dan kemaslahatan untuk rakyat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan terwujud dengan sesungguhnya. Gitu, Bung.
Masya Allah, jazakallah Bung Agung untuk paparannya dan semangatnya pada kesempatan kali ini. Jadi memang demokrasi di film ini dibongkar asli wajah politik yang penuh kepalsuan dan manipulasi ini. Dan tadi solusinya pun sudah sangat jelas disampaikan. Bukan solusi-solusi cabang atau solusi yang belum menyampai akar masalahnya. Tapi tadi solusinya sudah kita sampaikan. Yang disampaikan oleh narasumber kita Bung Agung Wisnuwardana. Jazakallah sekali lagi Bung Agung untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.